Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bapak Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pertanian Presisi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok satu sehingga pada saat ini kami dapat mempresentasikan materi hasil dari yang kami diskusikan yaitu dengan judul Sistem Deteksi Faktor Penentu Pertumbuhan. Sebelum melanjutkan ke materi yang akan kami bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok satu terlebih dahulu, terutama dari saya sendiri. Saya Adelia Anafi dengan NIM A1D023018 dan juga teman-teman saya yaitu Fania Destiani Utami dengan NIM A1D023019, Haifah Hasna Hanifah dengan NIM A1D023051 dan Krisna Henry Saputra dengan NIM A1D023055. Kemudian selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan ini didahului dengan perkembangan teknologi digital mendorong penerapan pertanian presisi, yaitu sistem pengelolaan pertanian yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau kondisi tanaman dan lingkungan secara lebih akurat guna mendukung pengambilan keputusan budidaya. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim mikro, fisiologi tanaman, ketersediaan nutrisi, dan fase pertumbuhan di mana parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya berperan penting dalam proses fisiologis tanaman dan produktivitasnya. Namun, pemantauan kondisi tersebut masih sering dilakukan secara manual sehingga tidak mampu memberikan data secara kontinu. Pemanfaatan teknologi IoT melalui penggunaan sensor yang mampu memantau kondisi lingkungan secara otomatis dan real-time dapat menjadi solusi untuk mendukung sistem pemantauan pertumbuhan tanaman yang lebih efisien dan berbasis data. Oke, untuk selanjutnya ada komponen utama sistem deteksi iklim mikro. Jadi ada 4 komponen utama yang digunakan dalam sistem deteksi iklim mikro ini. Yang pertama ada sensor BH1750, yang kedua ada sensor DHT11 atau DHT22, yang ketiga ada microcontroller ESP32, dan yang terakhir ada platform clothing spec. Untuk sensor BH1750 itu digunakan untuk mengukur intensitas cahaya matahari. Karakteristik sensornya yaitu mampu mengukur cahaya dalam satuan lux, memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi, dan banyak digunakan pada sistem monitoring lingkungan. Yang kedua ada sensor DHT11 atau DHT22. Jadi perbedaan DHT11 dan DHT22 ini terletak pada tingkat keakurasiannya. Untuk DHT22 ini lebih unggul karena tingkat keakurasiannya lebih tinggi. Sensor DHT digunakan untuk mengukur kondisi suhu dan kelembapan udara. Parameter yang diukur yaitu suhu udara dalam satuan derajat Celcius dan kelembapan udara dalam bentuk persen, dalam satuan persen. Jadi untuk DHT11 itu sekitar untuk pengukuran suhu sekitar 2 derajat Celcius dan kelembapan 20-90%, sedangkan untuk DHT22 itu lebih akurat, yaitu di suhu di angka 0,5 derajat Celcius dan kelembapan hingga 100%. Untuk komponen yang ketiga yaitu ada microcontroller ESP32. ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali sistem. Fungsi utama SP32 yaitu membaca data dari sensor, memproses data sensor, dan mengirimkan data ke server melalui jaringan internet. Yang terakhir ada platform Cloud ThinkSpeak. ThinkSpeak ini merupakan platform berbasis cloud yang digunakan untuk menyimpan data sensor dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Dan hasil dari grafik ini dapat digunakan sebagai database monitoring lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem deteksi iklim mikro dilakukan melalui beberapa tahapan atau prinsip kerja. Yang pertama, sensor membaca kondisi lingkungan greenhouse. Jadi berbagai parameter yang ada di greenhouse itu akan tercatat oleh sensor dan nantinya akan berbentuk suatu data yang kemudian data sensor dikirim ke microcontroller SP32. SP32 ini kemudian memproses data dan mengirimkannya ke server ThinkSpeak. Selanjutnya data disimpan di cloud database, dan yang terakhir pengguna dapat memantau data melalui website atau aplikasi smartphone.
Untuk yang terakhir yaitu ada peran sistem dalam pertanian presisi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ini memiliki penerapan atau peran dalam pertanian presisi. Yang pertama yaitu monitoring lingkungan secara real time atau secara langsung pada waktu yang langsung. Beberapa parameternya itu seperti suhu, kelembaban, dan cahaya. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, efisiensi pengelolaan greenhouse. Dan yang terakhir, mendukung peningkatan produktivitas tanaman. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mungkin selanjutnya bisa di next. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fisiologi tanaman dalam pertanian presisi berbasis IoT. Konsep utama dari fisiologis tanaman ini sendiri yaitu mempelajari fungsi biologis tanaman seperti fotosintesis, respirasi, dan juga transpirasi. Dengan proses biologis yang baik tentunya akan mendorong kondisi optimal yang mana akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, efisiensi air, serta nutrisi. Namun sebaliknya, jika terjadi stres seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan juga defisiensi hara, tentunya akan menurunkan kinerja fisiologis yang akan berdampak pada penurunan produktivitas. Sehingga dalam hal ini diperlukan peran IoT dalam monitoring, seperti salah satu contohnya yaitu sensor real time untuk mengukur kelembaban tanah, pH, EC, suhu, serta klorofil. Kemudian selain sensor real time, dibutuhkan juga deteksi dini stres, seperti stres kekeringan, defisiensi nitrogen, dan juga serangan patogen. Kemudian teknologi pendukung yang dapat mendukung sensor real time dan juga deteksi dini stres yaitu sistem NDVI, kemudian fluoresensi klorofil, serta plant water potential. Untuk NDVI sendiri merupakan Normalized Difference Vegetation Index atau indeks vegetasi yang digunakan untuk menilai kesehatan dari kehijauan tanaman berdasarkan pantulan cahaya. Untuk prinsip dari NDVI ini sendiri yaitu dapat dilihat dari daun yang sehat akan menyerap cahaya merah untuk fotosintesis. Kemudian daun memantulkan cahaya inframerah dekat atau NIR. Kemudian perbandingan antara penyerapan cahaya dan pemantulan cahaya dari daun akan menghasilkan nilai NDVI dengan rumus NIR plus red dibagi dengan NIR minus red. Kemudian interpretasi dari nilai NDVI ini sendiri untuk mendekati plus 1 menunjukkan bahwa tanaman sehat, hijau, dan lebat. Sekitar nilai 0 menunjukkan tanah kosong atau vegetasi rendah, dan nilai negatif menunjukkan air rendah atau non-vegetasi. Kegunaan dari NDVI ini sendiri untuk mendeteksi stres tanaman lebih awal, monitoring pertumbuhan tanaman, dan digunakan pada drone, satelit, dan juga precision agriculture. Kemudian untuk fluoresensi klorofil sendiri merupakan cahaya yang dipancarkan kembali oleh klorofil saat menyerap energi cahaya yang tidak digunakan dalam fotosintesis. Prinsip dari fluoresensi klorofil ini sendiri yaitu energi cahaya yang diterima daun ada 3 kemungkinan, digunakan untuk fotosintesis, dilepas sebagai panas, dan juga dipancarkan kembali sebagai fluoresensi. Kenapa penting? Karena fluoresensi mencerminkan efisiensi fotosintesis, dapat mendeteksi stres sebelum terlihat secara visual. Untuk indikator umum sendiri yaitu seperti rasio seperti FV per FM digunakan untuk menilai kondisi fotosintesis atau fotosistem. Nilai rendah menunjukkan tanaman mengalami stres seperti kekeringan, penyakit, dan lain halnya. Manfaatnya sendiri dari fluoresensi klorofil ini yaitu untuk optimasi irigasi dan pemupukan otomatis, efisiensi penggunaan air hingga kurang lebih sampai 30%, monitoring non-destruktif dengan drone dan sensor hiperspektral, dan kemudian integrasi AI dan cloud untuk pengambilan keputusan. Dampak dari teknologi-teknologi ini sendiri tentunya akan meningkatkan produktivitas hingga 20-30%, kemudian juga mendukung pertanian berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya yaitu pemantauan nutrisi berbasis IoT. Nutrisi dalam pertanian presisi berbasis IoT mencakup unsur hara makro yaitu NPK yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman. Kemudian, jika NPK ini memiliki kekurangan atau kelebihan, maka nantinya akan menurunkan hasil tanaman. Selanjutnya, sistem deteksi IoT ini dapat dilakukan dengan menggunakan sensor. Sensornya itu adalah pH, EC, dan sensor NPK.
Hal ini untuk memantau ketersediaan hara. Selanjutnya, analisis real time. Data dari sensor kemudian akan dikirim ke platform cloud yang nantinya nutrisi dapat dipantau dan juga dianalisis. Kemudian pemupukan presisi. Hasil dari analisis real time dapat digunakan untuk menentukan dosis pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Selanjutnya ada pemantauan fase pertumbuhan tanaman berbasis IoT. Fase pertumbuhan tanaman merupakan proses peningkatannya ukuran tanaman maupun jumlah sel yang ada pada tanaman dari perkecambahan hingga penuaan nanti. Nah, fase pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, karena faktor internal ini bersifat bawaan atau berdasarkan materi genetik yang ada pada benih yang digunakan, maka pengelolaan pertumbuhan atau pemantauan fase pertumbuhan tanaman ini lebih difokuskan dalam pengontrolan atau pengaturan faktor eksternal yang mendukung fase pertumbuhan tanaman. Nah, pemanfaatan Internet of Things atau IoT memungkinkan monitoring dan pengendalian kondisi lingkungan secara real time sehingga pertumbuhan tanaman dapat dioptimalkan dengan lebih efisien dan juga lebih presisi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa IoT yang dapat digunakan untuk memantau atau mengontrol faktor eksternal dalam fase pertumbuhan tanaman. Nah, yang pertama ini ada penggunaan MQTT untuk mengontrol kondisi lingkungan, yaitu penggunaan microcontroller plus jaringan internet plus aplikasi Android dan komunikasi data menggunakan protokol MQTT. Pada penerapan IoT pada poin pertama ini, yaitu dengan memasang atau menggunakan berbagai sensor kontrol lingkungan seperti suhu, kelembapan, TDS pada budidaya hidroponik dalam greenhouse dan juga intensitas cahaya. Nah, data yang didapatkan dari sensor-sensor tersebut kemudian dikirimkan ke microcontroller Arduino sebagai pusat pengolahan data. Kemudian setelahnya data diteruskan melalui modul Wi-Fi IPS 8266 menggunakan protokol komunikasi MQTT sehingga dapat dikirim melalui jaringan internet. Nah, data yang sudah dikirimkan ditampilkan secara real time sehingga dapat memantau kondisi lingkungan dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, sistem ini juga didukung dengan pemanfaatan panel surya sebagai energi alternatif yang digunakan untuk menjalankan IoT sehingga ketika mati listrik terjadi itu IoT dapat tetap berjalan karena menggunakan atau memanfaatkan energi matahari dalam menjalankannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemanfaatan dalam pemantauan kelembapan tanah. Penggunaan sensor soil moisture, microcontroller node MCU ESP8266, platform monitoring berbasis internet. Nah, untuk penggunaan IoT pada poin kedua ini, sebagaimana yang kita tahu, kadar kelembapan tanah yang ideal itu sangat mendukung jalannya fase pertumbuhan tanaman. Nah, di mana kelembapan tanah ini mempengaruhi aktivitas mikroba, kemudian juga peningkatan pH tanah, dekomposisi bahan organik. Untuk lebih mudah dalam pemantauan atau mengetahui bagaimana status kelembapan tanah, dapat menggunakan sensor soil moisture. Dimana cara kerjanya ini ketika sensor soil moisture itu ditanam pada tanah, dia akan mendeteksi kadar air tanah atau kelembapan tanah berdasarkan konduktivitas listrik yang ada pada tanah. Nah, data hasil pembacaan itu kemudian dikirimkan ke node MCU ESP8266 sebagai pengendali utama yang kemudian nantinya akan diproses data tersebut. Kemudian melalui koneksi Wi-Fi data dikirimkan ke server sehingga monitoring dapat ditampilkan secara real time pada aplikasi atau halaman web. Kemudian yang terakhir itu dapat memanfaatkan IoT untuk pemantauan penerimaan intensitas cahaya, yaitu menggunakan sensor LDR yaitu Light Dependent Resistor, kemudian microcontroller Arduino Uno, modul GSM SIM800L, LCD sebagai display. Cara kerjanya dari IoT untuk poin ketiga ini yaitu ketika cahaya mendeteksi atau mengenai sensor, nilai resistensi pada LDR berubah dan menghasilkan sinyal listrik berupa tegangan analog. Nantinya sinyal itu akan dikirim ke microcontroller Arduino Uno untuk diproses melalui
ADC atau analog to digital converter. Nah, sehingga dapat diubah menjadi data digital berupa nilai intensitas cahaya atau lux. Nah, data hasil pengukuran selanjutnya ditampilkan pada LCD dan dihubungkan dengan modul GSM SIM 800L. Nah, apabila intensitas cahaya ini menunjukkan cahaya berlebih, maka sistem secara otomatis akan mengirimi pemberitahuan berupa SMS ke pengguna sehingga pengguna dapat segera melakukan tindakan untuk menyesuaikan cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sistem deteksi dalam pertanian presisi berbasis IoT berperan penting dalam memantau kondisi iklim mikrofisiologi tanaman, ketersediaan nutrisi, serta fase pertumbuhan secara real-time. Data yang dihasilkan mampu memberikan gambaran akurat mengenai kondisi lingkungan dan kesehatan tanaman sehingga membantu dalam deteksi dini gangguan serta pengambilan keputusan budidaya yang lebih cepat. Selain itu, teknologi ini meningkatkan efisiensi penggunaan input seperti pupuk dan mendukung penyesuaian perlakuan sesuai kebutuhan setiap fase pertumbuhan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara optimal. Sekian presentasi dari kami, terima kasih, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.